Kalau saya mau coba Mas mulai bangun harapan Ya. gitu, karena sekarang kan bukan trennya ya, tapi negara kita ini katanya sedang dalam masalah yang sangat kompleks gitu ya, terus ya banyak perilaku-perilaku negatif yang itu diberikan contoh di lingkungan sekitar kita gitu ya, sehingga saya merasa kayaknya mungkin bisa jadi bangsa ini susah nih untuk punya harapan ke depan. Nah, apa nih Mas yang kemudian bisa Mas Andra share gitu ya, tips dan triknya mungkin buat rekan-rekan di luar sana yang juga merasa gitu ya, kayaknya nih dunia ini tidak adil gitu ya, penuh dengan masalah gitu. Gimana biar kita bisa mulai untuk mengembangkan hope dalam diri kita? Seperti yang disampaikan Mas Ivan tadi di awal, bahwa buku Hope ini bukan buku motivasi gitu ya. Bahkan di situ tertulis bukan buku motivasi gitu ya. Kenapa? Karena ini ada dudukan atau riset dan rujukan yang orang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Sehingga harapan ini tidak didudukan hanya sekedar sharing experience atau pengalaman, tapi memang ada rujukannya. Nah, saya mengambil rujukan dari bukunya Sanjay Lopez yang berjudul Making Hope Happen, yang dia itu adalah juga muridnya dari orang yang pertama kali meneliti harapan, yaitu Richard Snyder, yang dia sampai bikin buku The Psychology of Hope gitu. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Sanjay Lopez dalam bukunya terkait dengan langkah untuk menumbuhkan harapan. Yang pertama dia sebutnya adalah goal directed thinking. Jadi cara berpikir yang berorientasi kepada goal. Jadi ini orang diajak untuk kemudian berfokus kepada future dibandingkan masa lalu. Itu yang disebut goal directed thinking. Nanti kalau mau dieksplor silahkan. Yang kedua adalah pathways thinking. Bagaimana seseorang bisa berpikir kreatif untuk punya cara-cara yang berbeda. Di kepalanya itu mindsetnya begini. If there is a will, there is a way. Jadi orang nggak akan berhenti dengan satu cara gitu. Orang akan selalu explore alternative solution, karena di kepalanya selalu meyakini if there is a will, there is a way. Nah, itu yang disebut pathways thinking, cara berpikir kreatif. Nah, yang ketiga adalah disebut sebagai agency thinking. Nah, agency thinking itu adalah cara untuk bisa menumbuhkan self-worth it. Menumbuhkan bahwa, oh, gua sangat layak untuk bisa mencapai goal itu tadi. Dan gua resourceful kok. Gua terempower. Sehingga bicara tentang agency thinking adalah bicara tentang menumbuhkan mental self-esteem bahwa gua itu layak. Gua worth it. Gua mampu loh untuk mencapai goal itu. Nah, itu 3 pilarnya, Mas. Ya, pilar besar untuk menumbuhkan harapan yang itu secara konkret sebenarnya bisa dilatih. Jadi harapan itu bukan bakat, bukan wangsit, bukan sesuatu yang datang motivasi langsung. Iya, motivasi enggak. Harapan itu skill. It's a skill. Makanya harapan itu adalah verb, kata kerja. Bentuknya adalah sesuatu yang bisa di action, bisa dilakukan. Oke. Jadi ada 3, goal directed thinking, pathway thinking, sama agency thinking, Mas. Tapi ini kan merupakan mungkin langkah-langkah yang mungkin saya bisa bilang ini transformational ya, langsung harapannya bisa merubah orang. Yang nggak semua orang mungkin langsung bisa, Mas. Betul. Kalau mau bertahap nih, saya maunya bertahap aja dah untuk meningkatkan atau mengembangkan dalam diri saya. Mana dulu Mas yang harus ada? Oke, yang pertama kita mulai dulu dari goal directed thinking. Nah, dalam goal directed thinking itu di buku ini pun bahkan di breakdown menjadi yang sifatnya lebih operasional, lebih konkret. Hal yang pertama misalnya mengubah pertanyaan yang ada di kepala yang tadinya bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Diganti dengan apa yang bisa kulakukan lebih baik. Gitu. Sehingga latihan untuk mengubah dari kepala yang selalu berorientasi kepada masa lalu diubah menjadi kepala yang berorientasi kepada masa depan. Maka kalau mau dibilang mulai dari mana? Yang pertama, mulai dari cara melihat masalah yang di-switch. Yang tadinya, aduh, masalah ini berat nih. Ya, masalah ini sih sulit nih. Diubah dengan bagaimana supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang mengarahkan dia kepada sesuatu opportunity di masa depan. Bukan yang sudah terjadi di masa lalu. Menggeser mindset dari masa lalu ke masa depan, itu langkah pertama yang akan membawa kepada kemudahan di langkah-langkah berikutnya. Oke. Jadi mindset ke masa depan. Setelah misalkan saya sudah mulai berpikir, ini ke depan berarti ini yang perlu dilakukan atau perlu dicapai, perlu dilakukan. Apalagi Mas setelah itu Mas yang perlu saya lakukan? Afirmasi terus masa depan itu. Yakini bahwa setelah kita menggeser dari melihat apa yang sudah terjadi dengan melihat apa yang berpeluang terjadi, tumbuhkan keyakinan dulu sampai kita ngerasa bahwa itu bisa kita dapetin. Sampai kita ngerasa bahwa kita punya energi, semangat, melihat itu semakin clear. Maka ada teknik yang namanya visualisasi.
Bagaimana kita mengafirmasi dan menggunakan seluruh panca indera kita untuk bisa melihat, mendengar gitu ya. Bahkan nanti ada salah satu, saya lupa namanya, ada dalam buku saya itu salah satu research yang dilakukan dan waktu itu saya nonton di TED Talks gitu ya. Dia menyampaikan bahwa visualisasi menggunakan gambar yang dilakukan oleh organisasi terhadap visinya itu most likely lebih mudah dipahami dan bisa menggerakkan timnya untuk mencapai visi itu dibandingkan ketika visi itu hanya tertulis dalam bentuk kata-kata. Nah, visualisasi itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita bisa sampai mulai tergambar gambarnya, warnanya, rasanya, kedengerannya, sehingga kita mulai merasakan seluruh panca indera kita seperti sensorik base-nya tuh kena dengan goal itu. Nah, itu perlu dilatih. Makanya banyak di antara kita, salah satu habit yang perlu dibiasakan adalah mencatat impian. Oh iya. Ya, sesederhana itu. Tulis saja impianmu. Kalau perlu, gambarkan impianmu. Tuliskan di buku diary. Kalau perlu gambar, aku pengen punya mobil seperti ini gitu. Sebagian orang menyebutnya dream board. Sebagian orang menyebutnya vision board gitu ya. Dan tempelkan di kulkas. Tempelkan dimanapun, di lemari yang itu terlihat setiap hari. Nah, itu praktis yang paling sederhana untuk menciptakan goal directed thinking. Sehingga orang akhirnya selalu diingatkan tentang what do you want to achieve? Bukan kenapa sih ini terjadi kepadaku, tapi apa yang ingin ku ciptakan di masa depan. Focus on the future bukan berarti mengabaikan masa lalu. Masa lalu itu adalah sebagai sebuah pengalaman, sebagai sebuah lesson learned yang nggak mungkin kita lupakan. Tapi jangan berdiam di situ. Ya, berpindahlah ke area yang bisa kita dapatkan di masa depan. Oke. Ya, kalau terkait pathways thinking, Mas, misalkan kita sudah bisa nih sekarang di goal directed thinkingnya, apa yang kemudian perlu mulai dilakukan dalam fase pathways thinking ini? Ya, kenapa pathways thinking ditaruh di nomor 2? Karena ketika orang sudah punya firm terhadap goal yang mau dicapai, dia tidak mengubah goalnya, tapi dia mencari cara-cara untuk mencapai goal tersebut. Makanya orang-orang yang mudah menyerah karena dia kemudian sama goalnya itu nggak kuat gitu. Sehingga akhirnya goalnya yang diganti, goalnya yang direvisi gitu. Tapi kalau orang sudah punya ketetapan goal, dream di masa depan yang kuat, dia akan selalu always find a way untuk mencapai goal tersebut. Ketika cara A ini nggak berhasil, dia nggak berhenti dan kemudian udahlah, gue kayaknya nggak cocok nih jadi pengusaha, nyatanya gagal mulu gitu misalnya. Itu karena bukan tentang pengusahanya, tapi karena keyakinan dia akan apa yang mau dia capai itu kurang. Goal directed thinkingnya kurang, sehingga pathways-nya jadi berkurang. Sehingga ketika dia sudah yakin bahwa it's only a matter of how, ini bukan tentang gua gagal, tapi gua belum nemu caranya. Bayangkan kalau siapa pencipta lampu? Lupa aku. Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison sudah menyerah di percobaan keempat, kelima, ke-10. Kita nggak menikmati lampu sekarang. Ada yang bilang dia udah mencoba ratusan kali. Bahkan ada yang bilang sampai 900 kali, 1000 kali, I don't know. Tapi, pernahkah Anda mencoba sampai 900 kali? Berat kayaknya itu, Mas. Berat. Nah, saya yakin Thomas Alva Edison dia punya goal yang kuat. Dia punya visi yang kuat. Seperti Wright bersaudara. Ketika dia mau menciptakan pesawat, dia diketawain orang, dia pakai seperti ini. Almost impossible, right? Gitu ya. Tapi, karena dia punya goal directed thinking yang bagus, dia akan always find a way. Nah, itu yang akhirnya membuat kita jadi bisa menikmati pesawat seperti sekarang. Ya. Nah, langkah terakhir yang tadi juga Mas sebutkan adalah agencies thinking, Mas. Nah, ini seperti apa, Mas? Penerapan realnya nih, kalau kita sudah bisa melalui yang fase sebelumnya itu nih. Pernah nggak ngalamin, udah punya impian, impiannya konkret, sudah tahu caranya, Mas udah dapat resource-nya, lewat mananya untuk mencapai goal itu, tapi nggak gerak-gerak? Iya, mager biasanya. Mager. Pernah ngalamin? Iya. Nah, itu butuh agency thinking. Jadi agency thinking itu sumber daya untuk akhirnya membuat orang memutuskan bergerak. Goal membuat dia tahu kemana dia harus bergerak. Kemudian pathways thinking membuat dia tahu bagaimana cara dia untuk bergerak. Tapi yang namanya agency thinking membuat dia punya ketetapan hati untuk segera bergerak. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah mentalnya. Mental takut gagal, mental nanti kalau nggak berhasil gimana, nanti kalau diketawain gimana. Padahal solusi udah dijembrengin, tujuannya sudah ditetapkan. Tapi
kenapa nggak segera bergerak? Karena ada mental takut, mental nggak enak, mental nanti kalau gini gimana. Nah itu yang harus diberesin pakai agency thinking. Nah, maka cara sederhana untuk bisa menciptakan agency thinking adalah dengan, kalau bahasa sekarang itu adalah mengafirmasi kalimat-kalimat yang memberdayakan diri sendiri. Hati-hati dengan self-talk. Hati-hati dengan ucapan, aku mah apa tuh, cuman kaleng rengginang. Aku mah apa tuh, cuman butiran debu. Hati-hati, karena kita akhirnya sedang mengirimkan sebuah pesan ke otak kita bahwa I'm not worth it. Maka seringkali ubah pernyataan yang itu bisa menciptakan self-esteem yang lebih bagus, self-efficacy yang lebih bagus. Karena kata-kata adalah bagian dari doa.